Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Delia Ardana dengan NIM 2430080 dari program studi akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas pekan 10 akuntansi keuangan menengah 1. Di sini saya akan membahas beberapa soal yang terdapat pada tugas pekan 10 ini. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu pada tanggal 3 Mei 2011 ditukar sebuah mesin dengan mesin yang baru yang memiliki HP 20 juta. Mesin lama dibeli tanggal 3 September 2009 seharga 20 juta dengan perkiraan usia ekonominya 10 tahun dan tanpa nilai sisa. Pada saat pertukaran, perusahaan juga menyerahkan kas sebesar 15 juta. Yang dimintanya yaitu jurnal saat pertukaran apabila pertukaran dengan metode garis lurus, yaitu dengan memiliki substansi komersial dan tidak memiliki substansi komersial. Oke, baik, langsung saja kita jawab. Di sini cost-nya itu sebesar 20 juta, di mana akumulasi penyusutannya itu terdiri dari tahun 2009, 2010, dan 2011. Pada tahun 2009, mesin lama ini dibeli tanggal 3 bulan 9 2009. Oleh sebab itu, penyusutannya itu dihitung dari September, Oktober, November, dan Desember, sehingga 4/12 dikali 12 juta dibagi 10. 10 ini didapatkan dari perkiraan UE-nya, yaitu 10 tahun. Berarti 4/12 dikali 20 juta dibagi 10 tahun menghasilkan sama dengan Rp666.667. Kemudian selanjutnya pada tahun 2010. Pada tahun 2010 akumulasi penyusutannya itu yaitu 20 juta dibagi 10 tahun, yaitu 2 juta. Kemudian selanjutnya 2011. Pada 2011 ini mesin baru ini ditukar pada tanggal 3 Mei 2011. Berarti dihitung dari Januari, Februari, Maret, dan April. Sehingga mendapatkan 4/12 dikali 20 juta dibagi 10 tahun, yaitu dengan 10 tahun ini didapatkan dari perkiraan UE-nya. Berarti 4/12 dikali 20 juta dibagi 10 sama dengan 666.667 rupiah. Sehingga akumulasi penyusutannya ini total keseluruhannya yaitu sebesar 3.333.334 rupiah. Nah, dari hasil itu cost dikurang dengan akumulasi penyusutannya ini didapatkanlah nilai tercatatnya, sehingga nilai tercatatnya sebesar 16.666.666 rupiah. Nah, di sini cost mesin barunya itu sebesar 20 juta. Sedangkan kas yang dibayar pada saat pertukaran perusahaan menyerahkan kas sebesar 15 juta, sehingga kas yang dibayarnya itu 15 juta. Berarti nilai wajar dari mesin lama ini yaitu sebesar 5 juta didapatkan dari kos mesin baru dikurang kas yang diterima sebesar 15 juta. Mendapatkan nilai wajar mesin lamanya ini sebesar 5 juta. Sedangkan nilai tercatatnya itu sebesar 16.666.666 rupiah. Sehingga dari situlah kita bisa melihat bahwasanya ini mengalami kerugian, yaitu kerugiannya sebesar 11.666.666 rupiah. Nah, yang diminta di sini yaitu jurnalnya, yaitu yang pertama jurnal saat memiliki jurnal pada ketika memiliki substansi komersial. Jurnalnya yaitu mesin baru di sini sebesar 20 juta. Mesin baru sebesar 20 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya itu sebesar
3.333.334.000 akumulasi penyusutannya. Kemudian rugi pertukarannya itu sebesar 11.666.666.000 pada kas 15 juta dan mesin lama 20 juta. Selanjutnya pada ketika tidak memiliki substansi komersial, jurnal pada saat pertukarannya itu yaitu mesin baru 20 juta, akumulasi penyusutannya 3.333.334 pada kas di kreditnya kas 3.333.334 dan mesin lamanya yaitu sebesar 20 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 5, di mana soalnya itu yaitu buatlah ayat jurnal yang diperlukan apabila perusahaan menggunakan revaluation model eliminasi aset tetap dengan biaya perolehan 250.000 dan akumulasi penyusutannya sebesar 120.000 dilakukan revaluasi. Dengan nilai wajar yang pertama yaitu 150.000, yang B nilai wajarnya 150.000, sebelumnya pernah penurunan 30.000, C nilai wajarnya 10.000, D nilai wajarnya 100.000, D nilai wajarnya 100.000, sebelumnya pernah surplus 10.000, E nilai wajar 100.000, sebelumnya pernah surplus 40.000. Baiklah, langsung saja yang A nilai wajarnya yaitu 150.000. Kemudian cost-nya itu sebesar Rp250.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar 120.000 sehingga dihasilkanlah nilai tercatatnya yaitu sebesar 130.000. Sedangkan untuk nilai wajarnya yaitu sebesar 150.000 sehingga dapatkanlah surplus revaluasinya sebesar 20.000. Untuk jurnalnya yaitu aset tetap 250.000 pada kas 250.000. Akumulasi penyusutan 120.000 pada aset tetap yaitu 120.000 dan aset tetap sebesar 20.000 pada surplus revaluasi 20.000. Kemudian yang B yaitu nilai wajarnya 150.000 dan sebelumnya pernah mengalami penurunan sebesar 30.000. Di mana cost-nya itu sebesar 250.000 dan akumulasi penyusutannya itu sebesar 120.000 sehingga diperoleh nilai tercatatnya 130.000 dan nilai wajarnya di sini yaitu 150.000 sehingga surplus revaluasinya yaitu sebesar 20.000 dan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 30.000 sehingga menghasilkan yaitu 10.000. Di mana jurnalnya ini yaitu aset tetap 250.000 pada kas 250.000 dan akumulasi penyusutan 120.000 pada aset tetap 120.000 dan aset tetap 20.000 pada keuntungan revaluasi 20.000. Kemudian yang C yaitu nilai wajarnya sebesar 100.000, nilai wajarnya 100.000, nilai tercatatnya yaitu 130.000, sehingga menghasilkan rugi revaluasi itu sebesar 30.000. Di mana jurnalnya yaitu aset tetap 250.000 pada kas 250.000, akumulasi penyusutan 120.000 pada aset tetap 120.000, rugi revaluasi 30.000 pada aset tetap 30.000. Kemudian yang keempat yaitu nilai wajarnya sebesar Rp100.000 dan pernah surplus. Sebelumnya pernah surplus sebesar 10.000. Di mana nilai tercatatnya itu 130.000, nilai wajarnya itu sebesar 100.000 sehingga menghasilkan rugi surplus 30.000. Jurnalnya yaitu aset tetap 250.000, kas 250.000. Akumulasi penyusutan pada aset tetap itu sebesar 120.000 dan surplus evaluasi pada aset tetap sebesar 30.000. Dan yang terakhir, nilai wajarnya sebesar 100.000 dan sebelumnya pernah surplus sebesar 40.000.
Di sini nilai wajarnya 100.000, sedangkan nilai tercatatnya 130.000, sehingga menghasilkan rugi revaluasi sebesar 30.000, di mana jurnalnya yaitu aset tetap pada kas yaitu 250.000, akumulasi penyusutan pada aset tetap sebesar 120.000, dan surplus revaluasi pada aset tetap yaitu sebesar 30.000. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.